Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Lestari dengan NIM 10584110923, kelas 5 EIB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas MIT besar yang telah diberikan, yang dimana pada bagian ini lembar kerja atau perancangan proyek data science. Pada format perancangan, adapun tahapan KRIS PDM. Bagian pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis, yang dimana pada rancangan implementasi proyek ini dilakukan untuk menganalisis jumlah siswa SD yang mengulang kelas di Kota Makassar. Adapun permasalahan utamanya yaitu beberapa kecamatan memiliki tingkat pengulangan yang tinggi sehingga mempengaruhi mutu pendidikan. Tujuannya yaitu mengelompokkan sekolah berdasarkan tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, dan membangun model machine learning yang mampu memprediksi risiko tersebut berdasarkan kecamatan. Dengan sistem ini, Dinas Pendidikan dapat menentukan prioritas intervensi secara lebih tepat. Selanjutnya, bagian kedua, data understanding atau pemahaman data. Dataset ini berisi informasi sekolah, kecamatan, serta jumlah siswa yang mengulang dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Yang dimana data mencakup tipe numerik, jumlah siswa tiap kelas, dan kategorikal nama sekolah hingga kecamatan. Pada tahap ini dilakukan pemahaman struktur data, jumlah baris, serta identifikasi fitur penting, Lalu target analisisnya yaitu total mengulang dan kategori risiko yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya bagian ketiga, data preparation atau persiapan data. Nah, pada tahap ini dilakukan pembersihan data seperti memperbaiki nama kolom, mengisi nilai kosong, menghapus duplikasi, dan memastikan tipe data dengan benar. Dilakukan juga fitur engineering dengan membuat total mengulang dan risk kategori. Fitur kategorikal seperti kecamatan diubah menjadi bentuk numerik menggunakan one-hot encoding agar dapat digunakan dalam model. Lalu data kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya bagian keempat, pemodelan. Model yang digunakan di sini adalah Random Forest Classifier karena cocok untuk data kategorikal dan memiliki akurasi tinggi untuk klasifikasi multikelas. Model lalu dilatih untuk memprediksi kategori risiko rendah, sedang, tinggi berdasarkan kecamatan. Pembagian data dilakukan dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Selanjutnya bagian kelima, evaluasi. Model evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk melihat ketepatannya dalam memprediksi kategori risiko. Confusion matrix digunakan untuk mengetahui pola kesalahan prediksi antar kategori. Lalu evaluasi ini memastikan bahwa model dapat digunakan secara efektif dalam memprediksi risiko di kecamatan lain. Selanjutnya bagian keenam, penerapan implementasi. Model yang telah dilatih diterapkan menggunakan Gradio sebagai aplikasi web sederhana. Penggunaan hanya perlu memilih kecamatan, kemudian aplikasi menampilkan kategori risiko yang telah diprediksi. Model dan encoder disimpan dalam bentuk file PKL sehingga aplikasi dapat dijalankan tanpa pelatihan ulang. Antarmuka dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada bagian perancangan proyek data science. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program codingannya. Nah, pada bagian awal ini, kode ini kita akan mengimpor library yang dibutuhkan untuk pengolahan data dan pembuatan model machine learning.
Library Pandas dan Nampian digunakan untuk membaca serta mengolah data metrik dan tabel. Kemudian Matplotlib digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Nah, selanjutnya dari ScanLearn kita mengimpor beberapa komponen penting seperti train test split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu min-max scaler dan one hot encoder untuk proses normalisasi dan pengolahan data kategorik. Lalu linear regression, random forest regressor dan random forest classifier untuk membangun model prediksi. Serta beberapa metrik evaluasi seperti MAI, MSI, R2, akurasi, dan conversion matrix untuk menilai performa model. Setelah itu kita mengimpor joblib dan iOS. Yang dimana joblib ini digunakan untuk menyimpan model yang sudah dilatih, sedangkan iOS digunakan untuk mengatur folder dan path file di sistem. Kemudian variabel data path di sini berisi lokasi file Excel yang menyimpan data jumlah siswa mengulang SD tahun 2024 di Kota Makassar. Sedangkan outputnya seperti model atau file hasil prediksi. Perintah iOS Makers di sini berfungsi untuk membuat folder output secara otomatis, dan jika folder tersebut sudah ada, program tidak akan error. Lalu terakhir, perintah print yang digunakan untuk menampilkan informasi bahwa page sudah berhasil disiapkan, sehingga kita tahu bahwa program siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, eh, pada kode ini kita menentukan lokasi file Excel, membaca data menggunakan pandas ke dalam data frame, lalu menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya, pada kode ini kita melakukan pembersihan data dengan mengisi nilai kosong, yaitu mengganti nilai 0, mengganti nilai angka 0 dan data non-numerik dengan teks kosong yang sudah dirapikan spasinya. Lalu selanjutnya pada bagian identifikasi kolom tingkat mengganti kelas 1 hingga kelas 6. Nah, pada bagian kode ini mengidentifikasi kolom tingkat kelas lalu menentukan kolom target jumlah siswa mengulang, baik dengan menggunakan kolom yang sudah ada, mengganti dari kolom jumlah, atau menghitung otomatis dari penjumlahan semua tingkat kelas. Pada bagian ini, kode ini digunakan untuk membangun model klasifikasi yang bertujuan untuk memprediksi kategori risiko atau risk kategori. Nah, yang pertama-tama, program mengumpulkan fitur yang akan digunakan baik dari data kategorik seperti kecamatan maupun data numerik jika tersedia. Jika ternyata tidak ada fitur sama sekali, maka sistem secara otomatis menggunakan kolom kecamatan sebagai cadangan, sehingga proses klasifikasi tetap bisa berjalan. Setelah itu, fitur ditentukan, lalu data dipisahkan menjadi data numerik dan data kategorik. Data kategorik kemudian diubah menjadi bentuk angka menggunakan teknik one-hot encoding agar bisa dipahami oleh model machine learning. Selanjutnya, nilai pada fitur numerik dinormalisasikan menggunakan min-max scaler supaya semua nilai berada pada skala yang sama dan model dapat bekerja lebih stabil. Lalu, target yang diprediksi adalah risk kategori, lalu data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20%. Lalu model klasifikasi yang digunakan adalah random forest.
classifier yang kemudian dilatih menggunakan data latih dan diuji menggunakan data uji. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk akurasi, laporan klasifikasi, dan conversion metric, sehingga performa model bisa dapat dianalisis dengan jelas. Terakhir, model yang sudah dilatih beserta alat pendukungnya seperti encoder dan scaler disimpan ke dalam folder output agar bisa digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, fitur yang digunakan untuk klasifikasi terdiri dari beberapa kolom data, termasuk total mengulang, dan beberapa kolom tambahan dari file Excel, yang dimana model menggunakan seluruh informasi numerik yang tersedia untuk memprediksi kategori risiko siswa mengulang. Adapun hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 100%, yang berarti semua data uji berhasil diprediksi dengan benar, namun perlu diperhatikan bahwa seluruh data uji hanya memiliki satu kelas, yaitu kategori rendah, sehingga model tidak benar-benar diuji pada variasi kelas yang berbeda. Hal ini juga terlihat dari conversion matrix yang hanya berisi satu nilai, yaitu 7, 7 data diprediksi dan diklasifikasikan sebagai rendah. Oleh karena itu, muncul peringatan dari sistem bahwa evaluasi klasifikasi menjadi kurang representatif karena hanya terdapat satu label kelas. Kesimpulannya, meskipun model menunjukkan hasil sempurna secara numerik, hasil ini belum bisa dijadikan bukti kuat kinerja model dan diperlukan data dengan lebih dari satu kategori risiko agar evaluasi menjadi lebih valid dan objektif. Demikian dari apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.